Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang fitri ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah atau di malam takbiran Hari Raya Idul Adha, kita akan mencoba pulang kampung ya. Dari Jambi menuju Pekanbaru karena rutenya nggak sampai Medan. Rute terdekat dari Medan yaitu Pekanbaru. Kita akan menggunakan bus ALS dengan karoseri Laksana Legacy SR2 Panorama ya. Bodi ini liverinya nih livery terbaru ini yang menandakan dia ini eksekutif. Dan petanya pun di sini peta terbaru ya. Ya, tanpa berlama-lama kita akan ngelayap ya. Kita akan mulai dari Jambi menuju Pekanbaru. Itulah rute terdekat. Nanti kita sembari di perjalanan kita sembari takbiran juga ya teman-teman ya. Karena memang takbiran itu memang sangat dianjurkan untuk bertakbir kita. Perusahaan ini dirancang. Karena itu kita melihat ke Pak Bibi. Ini kok bisa lama kali nih iklannya nih. Tapi kan terakhir ini. Sabar ya teman-teman ya. Sepertinya iklannya ini agak error sedikit nih. Kan negara lewat Pak Jokowi. Nah, kita kembali ke game ya. Kalau bus LS ini mengingatkan kita akan Medan ya. Biasanya orang-orang di Pulau Jawa yang asal Sumatera Utara apabila melihat bus LS dia akan rindu kampung. Kita mulai saja ya teman-teman. Kita mulai takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di sini saya memilih rute Jambi menuju Pekanbaru karena memang rute ini sangat mewakili lintas timur ya. Dan memang seperti itu jalanan nanti, berkelok-kelok sawitan gitu. Sangat mewakili sekali. Jadi kami harapkan nanti busit updateannya nanti semoga bisa sampai Medan dan Banda Aceh ya. Mungkin jalur Medan Pekanbaru itu mungkin sangat indah itu, atau jalur Medan Padang via Danau Toba. Pemandangan di lintas timur memang sedikit monoton karena didominasi oleh pohon sawit ya. Karena memang perkebunan sawit lah yang mendominasi dan sebagian ada perkebunan getah atau rambung ya. Kita akan segera meninggalkan kota Jambi ya teman-teman ya. Jujur interiornya ini sangat indah ya, seperti aslinya. Bahkan seperti ETS 2 ya. Kita dibuat mata kita dimanjakan dengan pemandangan ini. Bingung juga kok banyak kali 회사 갈 때도 가져오기 편할 것 같아. 학교 다닐 때 loading ya teman-teman ya.
Terkadang iklan seperti ini sangat mengganggu ya teman-teman, sangat mengganggu perjalanan. Tapi syukur kita langsung dibawa ke gamenya. Kita sekarang berada di wilayah Sangeti. Di sini masih wilayah perkotaan. Di sana itu mungkin itu Gunung Kerinci ya teman-teman. Karena Jambi itu kan identik dengan Gunung Kerinci. Gunung yang masih asri, yang tinggi, dan banyak juga biota-biota flora dan fauna di sana. Beserta juga di situ ada juga taman atau hutan lindung ya. Kita sangat dimanjakan dengan mod ini ya. Dan pemandangannya sangat asri. Baru kita lihat ada traffic di situ. Kalau dilihat itu seperti livery Lorena ya teman-teman. Inilah yang saya cinta dari busit ini. Sangat real, sangat ringan gitu. Tidak perlu keahlian khusus untuk memainkan busit ini ya. Ibaratnya, dan juga tidak ngantuk gitu ya teman-teman, karena pemandangannya sangat indah ya. Kita melewati ini, apakah ini Sungai Batanghari? Ada yang tahu teman-teman? Karena kalau Sungai Batanghari ini panjang sekali ya, bahkan sampai Dharmasraya pun itu masih bagian juga dari anak Sungai Batanghari itu. Kita mau coba overtake ya teman-teman. Kita kasih dia supaya dia pelan sedikit, baru kita gas lagi ya. Itu Luxio apa Alphard ya, kita gas terus karena kita juga ngejar waktu ini biar supaya dapat malam takbiran di Pekanbaru atau di kampung halaman. Berapa kecepatan? Sudah 125 ya teman-teman, tapi masih stabil ya. Kita lihat sangat bagus ya. Di sini traffic tidak terlalu padat. Mungkin orang sudah mudik beberapa hari yang lalu. Mereka pun takut terjebak macet ya. Jadi orang-orang mungkin mudik lebih awal, sehingga jalanan sedikit lengang. Aduh, hampir. Hampir. Agak ekstrim juga ya teman-teman jalannya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah sering bepergian antara rute trayek Pekanbaru Jambi, silakan di komen di bawah ya. Saling berbagi pengalaman apa saja yang teman-teman dapatkan. Kalau saya jujur teman-teman, kalau jalur bus ini paling jauh baru Medan Padang ya. Itu pun via lintas tengah ya, atau lintas barat. Kedua jalur pernah saya lalui, yakni dari Kota Pinang masuk ke daerah Mandailing dan juga dari Toba ke Toba. Jalan ini sangat mengganggu ya teman-teman ya. Iklan ini sangat mengganggu sekali teman-teman ya. Kita masuk loading. Nah, inilah inti dari perjalanan ini. Banyak sawitan, kanan kiri hutan, tikungan tajam. Kita juga harus sering juga memainkan rem di sini ya. Harus standby rem. Kemudian kalau perlu pun klakson di sini perlu dimainkan di sini. Paling enak memang mainnya dari kamera dalam ya, interior. Karena sangat real sekali ya, seolah-olah kita yang mengendarai gitu.
Alah, kena pula itu sedikit tuh teman-teman. Ada celah, kita masuk aja teman-teman. Gas terus. Soalnya mau cepat nih. Cuman kita belum ada ngeblong dus ya teman-teman ya. Alah. Sedot WC ini bahaya juga ini teman-teman. Kalau misalnya dia bocor kan, dan kita berada di belakangnya, kita akan merasa kebauan juga ya. Karena yang diangkutnya itu tinja ya teman-teman. Di sini kita nggak bisa kencang-kencang kali karena memang tanjakannya juga terasa juga ya. Yang penting selamat sampai tujuan aja teman-teman ya. Sangat indah sekali pemandangannya memang. Map Jambi ke Pekanbaru ini sangat damai ya kan. Tikungan-tikungan realistis sekali ya. Memang busit itu juara memang. Terus dia suasananya cerah gitu, cerahnya Indonesia itu dapat gitu loh. Asli. Kalau kita main ETS kadang tidak secerah busit ini pemandangannya gitu. Karena memang ETS itu memang kan diperuntukkan untuk Eropa ya. Jadi kayak mana dia suasana Eropanya itu cuaca mendungnya itu bisa terbawa-bawa gitu. Kita di blong teman-teman. Bagaimana ini bisa terjadi teman-teman ya? Kena blong kita teman-teman. Ternyata bisa juga dia ngeblong kita ya. Saya selama ini sudah salah sangka teman-teman. Kita takbiran ya, selagi di perjalanan kita takbiran juga ya, biar kita mendapat pahala juga teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kita masuk aja teman-teman. Kosong, masuk terus. Kalau di Sumatera itu fungsi kernet itu sangat, atau kondektur itu sangat penting ya. Dia untuk sebagai navigator. Ibarat seperti pertandingan rally, dia itu navigatornya yang membaca peta. Cuman dia tidak perlu peta karena sudah jalanannya setiap hari gitu. Jadi dia tugasnya memberitahu supir bahwasanya bagaimana kondisi jalan yang sebenarnya. Itu kelebihan. Aduh, itu bunyi apa ya teman-teman ya? Apakah ada barang yang jatuh teman-teman? Gas terus. Loading lagi. Setiap ada loading, setiap itu juga ada iklan. Mungkin ini karena efek diaktifkan data ya. Saya ingin bertanya teman-teman, adakah teman-teman di sini yang kampungnya itu memang sangat minoritas umat Islam, atau daerah perantauannya minoritas umat Islam? Jadi misalnya di daerah itu teman-teman hanya satu keluarga yang beragama Islam. Saya dulu pernah itu di daerah, kerja di daerah Turganda ya teman-teman. Jadi itu satu keluarga itu cuma beragama Islam, jadi kita betul-betul menganggapnya seperti saudara ya teman-teman ya. Seperti saudara kandung, seperti ibu kandung. Karena kita di situ cuman sendiri teman-teman. Dan dengan keluarga itu. Dan kita pun numpang makan di sana, kita bayar makan di sana gitu. Jadi kalau misalnya takbiran seperti ini pun kita itu di sana tinggal. Merayakannya bersama mereka gitu.
Dan syukurnya toleransinya di sana itu perusahaan memotongkan lembu juga ya. Jadi semua satu kampung itu makan lembu, walaupun namanya bukan kurban ya kan, karena pemiliknya memang non muslim teman-teman. Tapi itulah teman-teman, disitulah seninya. Walaupun kita dimanapun berada, tapi kita harus tetap ya menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang bisa membahayakan akidah kita ya teman-teman. Kita sudah sampai Renggat ya. Ini sudah Riau ini teman-teman. Kita gas terus. Di sini sudah pemandangannya terlihat banyak lahan-lahan kosong ya. Apakah memang benar demikian teman-teman? Masih banyak di Rengat itu lahan kosong. Dan bagaimana kira-kira di Rengat? Apakah masih mahal harga 1 hektarnya di sana gitu? Soalnya ini saya lihat ini banyak lahan-lahan kosong ini. Belum dijamah perkebunan ini, hanya pohon-pohon kelapa. Dan di situ ada pegunungan. Saya pun kurang tahu itu pegunungan apa itu ya. Ini kalau di daerah kami dulu ini, di daerah Bagan Batu sampai Balam ini, pembatas jalan ini berupa pipa-pipa chevron nih ya teman-teman. Pipa-pipa minyak chevron ya. Misalnya ada suatu kilang dipompa lah kan, baru dialirkan mengenai pipa-pipa ini gitu. Jadi Riau itu memang identik kalau pinggir jalannya itu banyak pipa-pipa minyak itu ya. Minyak bumi ya. Cuman sekarang udah banyak berkurang ya. Dan di Bagan Batu sudah tidak ada lagi ya. Kalau zaman dulu tahun 99 masih ada peninggalannya itu di situ. Kalau seperti ini memang kurang menarik ya perjalanan teman-teman ya, karena pemandangannya hanya lahan kosong saja gitu. Kita tidak perlu berlama-lama di sini, kita gas terus ya. Masuk terus. Selamat jalan. Kita semakin dekat dengan Pekanbaru ya teman-teman ya. Ternyata jarak dari Jambi ke Pekanbaru itu tidak terlalu jauh. Nah, ini kita mulai lagi masuk perkebunan kelapa sawit. Kalau kita lihat di sini selain sawit, ada juga di sini tanaman pisang ya. Pisang juga banyak. Japura ya. Ini perbatasan ini. Bahkan ini udah masuk Riau ini. Biasanya di rumah makan Japura itu, Simpang Raya Japura itu tempat pemberhentian bus ALS ya. Kita lihat kecepatannya sudah berapa? 145 ya. Cuman di daerah Sumatera ini yang masih menggunakan kecepatan tinggi itu hanya di Aceh ya teman-teman. 150 pun masih dapat di sana. Cuman kalau Medan Pekanbaru itu paling kencang paling 120, 130 itu pun udah jarang itu. Karena memang lokasinya memang tidak sesuai. Dan banyak juga yang sudah menerapkan limit ya. Cuman saya bingung kenapa di daerah Aceh itu bus-bus itu jarang di limit gitu. Tapi tidak dengan Mercedes ya. Mercedes itu biasanya paling patuh terhadap limit ya. Itu kalau seperti Scania gitu, biasanya itu limitnya dilepas itu. Karena memang beda jauh ya. Di Aceh kan jalannya lebar besar dan sedikit sunyi gitu. Jadi jalanan biasa pun sudah seperti jalan tol gitu ya. Kalau Medan Pekanbaru itu volume kendaraan dia lebih ramai, sehingga
berkecepatan tinggi pun tidak bisa ya. Langgeng Jaya sumber kenangan ini, sumber lumayan ini pun kencang juga ini ya. Ini saya kurang tahu nih sumber lumayan ini, kalau di bus aslinya ini mungkin setara dengan maju lancar ini ya, karena liverinya sangat mirip ya. Inilah yang saya pengen kali gitu, kalau trafficnya itu bus-busnya itu dia livery Sumatera lah gitu, cuma HLS Intra misalnya Medan Pekanbaru kan, PT Rapi gitu, jadi dia sesuai dia. Jadi kita main itu merasa puas gitu loh. Zaman dulu awal-awal bus itu masih ada itu medali emas, komodo, wisata komodo gitu. Sekarang nggak lagi loh. Awal di Indonesia ini, awal game simulasi bus itu adalah IDBS ya. Zaman dulu itu pun sangat legend sekali itu. Saya dulu pakai HP yang 500 MB bahkan kurang ya. Kita nabrak ya teman-teman, karena keasikan bicara ya. IDBS itu dulu pun sangat bagus sekali itu dulu awal-awal keluarnya itu. Liverinya pun banyak itu pilihannya itu. Bahkan bus-busnya yang lainnya pun banyak liverinya yang terbaru pada waktu awal-awal keluarnya. Sangat mirip ETS 2 juga itu ya. Bahkan di HP RAM yang cuma 500 mega, bahkan saya cuma 460 megabyte ya RAM saya, bisa memainkan IDBS itu. Cuman makin sekarang ini kok makin kurang itu ya. Kalau di awal-awalnya dulu bagus sekali itu IDBS itu. Suasananya untuk pemain simulasi ya, yang bisa dimainkan di HP itu hari itu merupakan puncak kegembiraan ya bagi gamer simulator yang berbentuk bus ya. Karena itu kapan lagi orang-orang biasa gitu dengan budget yang kurang bisa memainkan game, tetapi mainkannya di HP gitu. Nampaknya memang IDBS ini memang lebih memilih penyebaran gamenya itu banyak gitu. Bahkan IDBS Thailand pun ada, IDBS India gitu. IDBS ada juga, IDBS yang bagus ya Indonesia ya. IDBS Extreme itu, road itu pun sangat bagus juga itu jalan-jalanannya itu. Cuman dia pilihan busnya tidak banyak gitu. Trafficnya lumayan banyak, pemandangannya bagus gitu. Cuman hanya terdiri dari beberapa bus dan truk ya teman-teman. Kita sudah memasuki kota Pekanbaru ya. Kita sudah di bawah flyover ini. Sedikit lagi kita akan sampai ya teman-teman ya. Selamat datang kota Pekanbaru. Mudah-mudahan busit sampai ke Medan. Jadi biar kita merasakan ya bagaimana balapan bus-bus itu Medan Pekanbaru, bahkan Pekanbaru Medan di malam hari. Itu sangat seru sekali. Itu permintaan saya. Trafficnya pun memiliki livery, terus seluruh karoseri itu ada minimal gitu kan. Bisa traffic itu dibuat mod gitu juga, jadi mod traffic gitu. Cuman bisa dipasang livery dan dipasangi bus. Ini truk ini agak bandel sedikit nih teman-teman. Kita sudah memasuki wilayah terminal Payung Sekagi. Berarti kita berada di ujung perjalanan kita ya. Kepada para penumpang, diperhatikan barangnya, diperhatikan dompetnya. Kalau ada barang tinggal bilang ke kernetnya supaya diambil ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan tetap menggunakan ALS sebagai armada perjalanan Anda. Sekian dan terima kasih.
selesai.